Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Sudah sarapan semua? Oh, bagi yang belum sarapan silahkan sarapan waktu pas jam istirahat ya. Oke. Baik. Ayo duduknya yang rapi, Nak. Ayo, itu bangku-bangkunya dirapiin semua. Oke. Ayo dirapiin. Ya, itu masih miring itu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Udah siap semua? Mari kita membaca doa sebelum belajar. Silahkan. Ayo dipimpin sama ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita membaca surat Al-Fatihah. Ayo dipimpin lagi ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya udah, sekarang kita membahas apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang hadis tentang menahan amarah. Masih ingat? Sudah paham semuanya tentang hadis amarah yang kita bahas minggu lalu? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah paham. Alhamdulillah. Dan sekarang kalau sudah paham yang kita bahas minggu lalu, kita akan membahas minggu ini pembahasan yang baru lagi. Minggu lalu tentang hadis, minggu saat ini tentang Al-Quran. Kita akan membahas Quran surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 63. Terus kita akan membahas Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan sebelum kita membahas lebih detail atau lebih perdalam memperjelaskan apa maksud ayat-ayat tersebut, sekarang Ibu akan membagikan kelompok belajar biar lebih paham lagi, biar lebih bisa menelaah lagi apa ini maksudnya, ini apa maksudnya. Oke? Biar lebih enak berdiskusi. Oke, sekarang Ibu akan membagikan yang ini kelompok pertama atau kelompok 1 ya. Oke, ada anggotanya 6 orang. Ayo barisan ini aja langsung, barisan 2 ini. Oke, dan ini kelompok kedua. Barisan juga ya, 2 baris ini langsung. Ya, kelompok 2. Dan ini juga kelompok 3. Baris ini aja. Oke, baik. Aduh, pintar-pintar anak Ibu semua. Oke, ayo cepat. Oke, jangan ribut lagi semua, tenang. Sekarang kita langsung membuka untuk mengkaji. Apa sih maknanya? Apa sih yang terkandung? Oke. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menunjuk salah satu kelompok yang pertama. Kelompok pertama untuk membacakan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Sama-sama ya, semua dalam satu kelompok itu sama-sama 6 orang itu kalian baca sama-sama. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Artinya boleh dibaca, Nak? Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Kompak semua, bacaannya juga bagus-bagus. Subhanallah. Oke. Ibu akan menjelaskan apa maksud dari ayat ini. Apa maksud ayat ini per kata aja ya. Per kata, per potongan ayatnya. Oke. Ibu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi haunan. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Maksud dari ayat ini, maksud dari potongan ayat ini, dengarkan semua anak-anak, perhatikan bukunya. Maksudnya, ketika kita berdiri di bumi Allah atau di tanah Allah ini, kita tidak boleh punya kesombongan ataupun keangkuhan dalam diri. Tapi kita harus punya rasa rendah hati. Dan makna haunan di sini adalah kelembutan atau ketenangan seseorang tanpa disertai kesombongan. Ada yang paham? Atau ada yang perlu dipertanyakan? Oke, Ibu akan alhamdulillah. Oke, Ibu akan menyambungkan lagi potongan ayat selanjutnya yang berbunyi wa iza qatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksud dari potongan ayat ini adalah ketika ada kaum kafir menyapa sebagian orang-orang ini, mereka tapi menyapanya bukan dengan hal-hal yang baik, tapi mereka menyapanya dengan hal-hal yang tercela, menyapa dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, dan kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan. Oke. Tapi kaum yang sebagian orang-orang ini, mereka bukan membalas dengan kejahatan juga, bukan membalas dengan kekasaran juga, bukan. Mereka bersabar dan mereka hanya berdoa, dan mereka hanya mendoakan hal-hal baik kepada kaum-kaum kafir yang tidak berakal ini. Jadi intinya aja ya, Ibu bilang terus intinya. Jadi ketika ada orang yang menegur kita atau ada yang menyapa kita dengan hal yang hal yang kejahatan atau hal yang tercela, hal yang menyakitkan kita, bahkan sangat-sangat menyakitkan, kita balasnya dengan kebaikan. Seberapa banyak orang itu memberi kejahatan kepada kita, seberapa banyak juga kita memberi kebaikan kepada mereka. Jadi jangan dendam, jadi jangan amarah, jangan marah. Kan nyangkut paut lagi sama hadis yang minggu lalu kita pelajari. Oke? Gimana, ada yang paham atau masih bingung, masih aduh ini apa ya, ini maksudnya gimana ya? Silahkan ditanyakan sama Ibu langsung, gak apa-apa. Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya udah, sekarang kita ini kayaknya lesu semua nih, nggak semangat lagi. Ya udah, Ibu mau
mau melakukan senam kecil aja. Ayo berdiri, tapi berdiri. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ayo berdiri semua. Silahkan ikuti gerakan ibu biar kita fresh, biar kita santai lagi belajar. Karena kalau kita tidak santai dalam menerima ilmu atau kita tegang, itu ilmu akan mental, jadi nggak akan masuk. Makanya kita harus santai, tapi jangan terlalu santai juga. Oke, ikuti gerakan kecil gini aja. Abis gini, terus gini 2 kali, ini sekali gini. Sekali, itu dalam hitungan sekali ya. 1, gini, 2 kali, terus habis itu gini. Biar merenggangkan otot-otot kalian gitu, biar nggak kaku, oke? Ya, ikut ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo lebih semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah, terus kalau masih kaku juga, gini-giniin, gerakin terus. Mau gini, terserah. Oke, biarkan relax, biar nggak tegang. Jangan tegang-tegang ya, sama ibu jangan tegang-tegang. Oke, udah ya waktunya. Oke, silahkan duduk kembali anak-anak ibu yang tersayang. Oke, duduk. Kelompok 1 duduk dong. Kelompok 1 duduk. Kelompok 3 jangan ribut. Oke, ibu akan melanjutkan kembali Quran surah Al-Isra ayat 26 ya. Kelompok 2 silahkan membaca ayatnya dan membaca artinya sekaligus. Terima kasih, ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubazzir tabzira. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Salut. Kompak pembacaannya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan apa maksud ayat ini, apa maksud dari surat Al-Isra ayat 26 ini. Oke. Seperti biasa ibu menjelaskannya per potongan ayat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat denganmu. Terus lagi, haqqahu, akan haknya, yakni hak disambungnya silaturahim yang Allah perintahkan. Lihat bukunya anak-anak semua, jangan lihat ibu. Oke. Terus wal miskina, maaf. Ayo ulang lagi. Wal miskina. Apa artinya anak? Kepada orang miskin, yakni orang fakir yang tidak mampu lagi mencari penghidupan. Oke? Terus sambung lagi. Wa banas sabil. Yang artinya, dan orang yang dalam perjalanan. Tahu maksudnya orang yang dalam perjalanan? Tahu. Alhamdulillah kalau tahu. Yakni, ibu jelaskan lagi kalau tahu pun. Yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Oke? Jadi intinya gini deh. Kan kayaknya ini masih bingung-bingung nih. Jadi ibu jelaskan seperti ini. Ada misal anak rantau yang dari benar meriah merantau ke luar negeri mungkin, atau kemana-mana, atau ke luar negeri mana sana sini, itu mereka
kehabisan bekal di perjalanan, nggak ada lagi punya apa-apa, udah kehabisan uang, semua udah habis, dan mereka nggak tahu ngapain, dan terlantar, pastinya udah terlantar, dah di negeri orang, terlantar lagi, tapi ini belum nyampe tempat tujuan sudah habis semua. Itu maksudnya di sini. Jadi kita juga bisa bersedekah kepada mereka, karena mereka juga bisa kita sedekah, kita buat sedekah buat amal kita, buat pahala kita juga. Bisa sedekah sunnah, bisa sedekah wajib. Sedekah wajib ya kayak zakat ya, paham? Alhamdulillah kalau paham. Anak ibu memang pintar-pintar semua. Oke, sekarang kita sambung lagi potongan ayat yang terakhir ya. Wala tubazzir tabziro, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara apa? Secara boros. Ayo, siapa di sini yang boros? Ada yang boros nggak di sini? Ya, kalian jangan boros lah, karena Allah paling membenci sifat yang berlebih-lebihan, sifat yang menghambur-hamburkan. Karena itu golongan apa? Golongan setan. Itu akan kita bahas di surat Al-Isra ayat 27. Nanti akan dibacakan kelompok 3 ya. Jadi sekarang kita bahas dulu yang ini. Maksud dari ayat tadi, ayat wala tubazzir tabziro tadi adalah yakni orang yang berlebih-lebihan, yang membelanjakan hartanya, meski harta yang didapatinnya itu halal, yang dapatin dia dari pekerjaan yang halal, tapi hasilnya untuk dihambur-hamburkan ke sana ke sini, beli itu, beli baju, beli jilbab, beli apa semua dibeli, orang beli kita beli, dia beli kita beli. Itu sama aja kita menghambur-hamburkan, bukan untuk kebutuhan kita. Jadi intinya ibu pesan juga untuk kalian, janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak kalian butuhkan. Jadi kalian beli yang butuh apa, ini baju ini butuh, kadang mungkin bajunya udah robek-robek, kan harus beli baju baru. Oke, beli baju. Kalau masih ada baju lama, ngapain beli baju baru itu. Tapi ya boleh beli baju baru, tapi jangan berlebih-lebihan. Oke, anak ibu ada yang sudah paham kan semua? Ada yang masih bingung atau masih dilema, atau ini nggak ngerti di sini nih, ini nggak ngerti di ayat ini nih, ini nggak ngerti di potongan ayat ini nih, silahkan ditanyakan sama ibu langsung, nggak apa-apa. Ibu malah senang menerima pertanyaan dan ibu akan menjawabnya insya Allah. Oke? Ada? Jangan diam-diam wae, atau jangan diam-diam aja. Oke, Ria udah. Baik. Paham semua? Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita sambung lagi nih Quran surat Al-Isra ayat 27. Kepada kelompok 3 silahkan baca bersama-sama ayat dan artinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Kayak tadi nggak ada beri tepuk tangan, ya udah, nggak apa-apa ya, beri aja, beri. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan langsung ya, soalnya waktu kita mepet ini, waktu kita bentrok sama jam ibu yang lain kan, jadi harus cepat-cepat ya, bukan cepat-cepat sih, kalau nggak selesai ya kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Oke, ibu akan jelaskannya perpotongan ayat. Oke, dengarkan semua, lihat bukunya, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatini. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Syaitannya jangan ke ibu lihatnya.
kalian buku kalian aja lihat, jangan ke ibu. Ya udah, saudara syaitan. Maksudnya apa? Kalian ada yang sudah paham? Silahkan, ada yang paham? Belum ada yang paham? Oke. Maksudnya, maksud ayat ini, maksud potongan ayat ini, janganlah berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Merupakan bagian dari godaan setan. Jadi kalau kita berbisik mungkin hati atau apa gitu, kita dengar dari kanan kiri, beli aja tuh banyak, beli ini, beli jajan itu, beli jajan ini, beli di kantin sana, kantin sini, kantin sana, semua diembat, bakso, somai, apalagi batagor, semua diembat tuh. Ya Allah, beli baju juga gitu, beli baju ini gamis lagi, ini beli baju kokonya lagi, ini beli ini lagi, beli peci lah apa. Jadi apa itu kebutuhan kalian, itu aja yang dibeli. Jadi kalau kalian menuruti itu apa kemauan kalian, itu berarti kalian menerima godaan dari setan. Ya, paham? Oke. Dan sambungan ayatnya lagi ya, sekali lagi. Wa kana syaitanu lirabbihi kafuron. Apa artinya? Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, udah ada yang paham belum? Jadi gini loh anak-anak, kan kita tadi udah boros itu kan gara-gara godaan syaitan tuh. Terus ini penjelasan dari ayat ini, penjelasan dari potongan ayat ini ya, itu berarti syaitan itu adalah golongan yang selalu ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita menerima godaan dari syaitan itu berarti kita termasuk ingkar juga kepada Allah, kepada Tuhan kita. Jadi jangan pernah boros. Itu aja intinya. Ibu pesan kepada anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis semua, jangan boros. Sayangilah uang kalian. Buanglah uang pada tempatnya. Enggak ya. Belilah barang sesuai kebutuhan kalian. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan kalian. Udah itu aja ibu jelaskan. Mungkin ada yang kurang paham dari keseluruhan, dari Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Furqan tadi ayat berapa? Ayat 63. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 26 sama 27 sampai 27. Mungkin ada yang dipertanyakan, mungkin sebenarnya masih ada pembahasan kita nih hadis juga, tapi hadis ini berarti kita lanjutkan ke minggu depan. Oke, silahkan yang bertanya atau yang masih bingung. Ada yang dipertanyakan atau yang mau dipertanyakan? Oh, ya berarti semua anak ibu udah pintar-pintar semua, udah bagus, kalian good. Nih jempol untuk kalian semua, mantap. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini masuk. Yang penting masuk aja, walaupun nggak banyak, sedikit aja gitu. Oke, tapi ini beneran nih, nggak ada yang nanya nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nggak ada. Oke, jadi ibu aja yang bertanya. Tapi ini pertanyaan ini untuk PR ya, untuk PR dikerjakan di rumah, dikumpulkan nanti pas minggu depan kita jumpa. Oke, pertanyaannya, apa poin yang kalian dapat dari yang ibu jelaskan tadi? Poin-poin apa aja? Poin-poin penting aja dari Quran surat Al-Furqan tadi ayat 63, terus Quran surat Al-Isra ayat 26, terus Quran surat Al-Isra juga ya ayat 27. Itu apa? Kalian bukan jelasin sih, poinnya aja, poin-poinnya kalian sebutin, kalian tulis di buku PR kalian. Udah, langsung pas jumpa nanti pertemuan, langsung tatap muka, langsung kumpulkan saja ke ibu tanpa ibu suruh. Oke? Udah itu aja ya. Semoga ilmu kita bermanfaat hari ini, dan insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan, dan semoga sehat-sehat walafiat semua, sehat-sehat aja ya anak-anak ibu, dan kita bisa berjumpa lagi. Amin ya robbal alamin. Ya udah, sekarang ibu, oh iya kita belum absen ya, absennya aja dari sekretaris saja nanti ke ruangan ibu. Oke? Ya udah, sekarang
membaca salawat aja ya, karena tadi dahulu salawat aja. Dah, salatullah aja, salatullah, sama-sama, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Ya udah, Ibu sekarang masih ada jadwal lagi ke kelas lain. Oke, pokoknya PR-nya jangan lupa, itu aja pesan Ibu ya. Ya udah, semangat semua belajarnya, jangan lesu, jangan lemah, jangan males-males. Oke? Ya udah, jangan malaslah menuntut ilmu. Ya udah ya. Ini lanjut terus ngomongnya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.